Perekonomian negara-negara kaya di dunia tidak selalu sama antara dulu dan sekarang. Boleh percaya atau tidak, dulunya beberapa negara kaya raya seperti Swiss dan Singapura merupakan negara miskin. Negara-negara tersebut berhasil melalui berbagai rintangan dan tantangan ekonomi sehingga negara yang dulunya miskin kini menjelma menjadi negara yang super kaya. Lantas, negara mana saja yang dulunya miskin sekarang menjadi negara kaya raya? Berikut ini negara yang dulunya miskin dan sekarang menjadi negara kaya. Itu disarikan dari Produk Domestik Bruto, PDB, versi World Population Review. Saat Singapura memperoleh kemerdekaan dari Malaysia pada 1965, negara kota kecil itu mengalami krisis kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Sepertiga dari populasi tinggal di daerah kumuh, hingga separuh penduduk negara baru itu buta huruf, dan PDB per kapita hanya $516 Amerika Serikat. Tanpa sumber daya alam, prospek ekonomi Singapura memang terlihat sangat suram. Penyelamat negara itu adalah Perdana Menteri pertamanya, Lee Kuan Yew, yang mengubah Singapura menjadi kota metropolis yang sangat maju. Perdana Menteri yang visioner dan terkadang otoriter merombak sistem pendidikan dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa umum, menciptakan tenaga kerja multibahasa yang sangat terampil. Pada saat yang sama, Lee memberantas korupsi, memangkas pajak, dan melarang serikat pekerja dalam upaya untuk menarik investasi asing. Kebijakan Lee memiliki efek yang diinginkan oleh investor dan uang asing mengalir masuk, merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membelanjakan kekayaan barunya untuk memperbaiki infrastruktur, perumahan, dan fasilitas Singapura lainnya. Pada tahun 1970-an, standar hidup di negara kota yang akan datang telah meningkat secara nyata. Saat ini, ekonomi termasuk di antara yang paling terbuka dan ramah bisnis di dunia dan standar hidup tinggi. Sementara itu, PDB per kapitanya adalah yang tertinggi ke-13 di dunia dengan $66.822 Amerika Serikat. Luksemburg merupakan negara yang terkepung oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad 19. Sekitar 80% warganya bekerja di sektor pertanian dan hidup dalam status kemiskinan. Akibat terjebak kemiskinan, banyak keluarga di Luksemburg harus terpaksa bertahan hidup. Itu menyebabkan sepertiga penduduk Luksemburg memilih bermigrasi ke Amerika Serikat. Hingga menemukan cadangan emas pada pertengahan abad 19, Luksemburg mampu mengubah nasib. Tambang dan pabrik. Sebagai negara penghasil uang, Luksemburg menjadi negara dengan PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia sekitar $133.175 Amerika Serikat. Dengan mengutamakan diversifikasi perekonomian, negara itu mengandalkan perbankan, baja dan pabrik berteknologi maju, langsung berdiri. Luksemburg menjadi negara penghasil baja. Pada akhir abad 19, Luksemburg menjadi produsen baja paling maju di Eropa. Sebelum ditemukannya cadangan minyak pada 1929, Brunei merupakan negara jajahan Inggris dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Dulu, Brunei sangat bergantung pada ekspor sagu dan karet. Ketika Great Depression dan Perang Dunia II yang mendorong pertumbuhan industri minyak, Brunei menjadi negara kaya pada tahun 1930 sampai tahun 1940 karena mengekspor emas hitam. Dari keuntungan minyak tersebut, Sultan ke-28 Omar Ali Saifuddin III yang berkuasa pada 1950-an dan 1960-an, melakukan reformasi infrastruktur dan menciptakan sistem pendidikan yang maju serta meningkatkan fasilitas kesehatan publik. Cadangan gas alam yang ditemukan pada 1960-an dan awal 1970-an juga membuat ekonomi Brunei kembali terangkat dan meningkatkan standar kehidupan rakyat sama seperti orang Eropa. Arab Saudi adalah salah satu negara termiskin di dunia ketika didirikan pada 1932. Negara ini bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari jamaah yang melakukan ibadah haji ke Mekah, serta pendapatan dari pertanian, yang sederhana dan tidak dapat diprediksi. Semua itu berubah pada akhir 1930-an. Penemuan cadangan minyak yang sangat besar pada tahun 1938 merupakan pembalikan kekayaan yang luar biasa bagi negara yang membutuhkan.
Pada akhir 1940-an, sumur minyak Saudi memompa keluar barel demi barel minyak bumi, tetapi negara itu benar-benar mendapatkan keuntungan besar sejak 1970-an dan seterusnya. Meskipun rencana visi Saudi 2030 yang sangat ambisius dari putra mahkota Mohammed bin Salman bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak, negara tersebut menghasilkan pendapatan minyak sebesar 326 miliar dolar pada tahun lalu. PDB per kapitanya saat ini 23.186 dolar Amerika Serikat. Seperti Arab Saudi, Qatar adalah negara miskin pada awal abad ke-20, negara Teluk, yang menjadi protektorat Inggris pada tahun 1916, bergantung pada penangkapan ikan dan penyelaman mutiara, dan sebagian besar warga Qatar harus bekerja lama dan keras untuk mencari nafkah yang layak. Ketika Qatar memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1971, negara itu menuai hasil dari ekstraksi minyak selama lebih dari 2 dekade. Industri dan infrastruktur berkembang jauh lebih baik, dan standar hidup secara umum telah meningkat pesat. Kenaikan harga minyak selama 1970-an mendorong pertumbuhan yang mengesankan, tetapi jatuhnya harga komoditas dari tahun 1980 hingga 1997 menyebabkan stagnasi ekonomi. Ketika harga minyak pulih pada akhir 1990-an, Qatar mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekitar 150 tahun lalu, Swiss adalah bangsa yang miskin. Negara yang terkepung negara tetangganya itu memiliki wilayah dengan dataran tinggi sehingga sulit berkembang. Industri di Swiss juga relatif primitif. Sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan hidup dalam garis kemiskinan. Pada akhir abad 19, periode industrialisasi menjadi peluang bagi Swiss dengan melakukan transformasi ekonomi. Swiss memilih mengembangkan sektor perbankan dan pariwisata. Itu menjadikan Swiss berkembang sangat cepat dan menjadi negara maju. Saat ini, Swiss kerap disamakan dengan kesuksesan ekonomi dan kekayaan. Negara dengan PDB per kapita tertinggi ke-6 sekitar 93.525 dolar Amerika Serikat. Swiss juga merupakan negara di Eropa yang memiliki standar kehidupan yang tinggi. Rencana 5 tahunan diimplementasikan pada 1962 dan meningkatkan industrialisasi dengan The Miracle on the Han River, setelah The Miracle on the Rhine, untuk menggambarkan pemulihan ekonomi pasca perang. Keluarga konglomerat Korea Selatan seperti Samsung dan LG mendapatkan pinjaman besar dari sektor perbankan dan mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Konglomerasi dan ekonomi Korea Selatan mengalami pertumbuhan pesat sepanjang 1960-an. Industri elektronik dan baja terus berkembang pada 1970-an dan mencapai pertumbuhan hingga 7,8%. Ketika kekuasaan militer berakhir pada 1993, Korea Selatan menjadi negara maju. Kini pendapatan per kapitanya mencapai 34.940 dolar Amerika Serikat dan lebih tinggi dibandingkan Portugal, Israel, Kuwait dan Spanyol.